Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Saputra. Saya perwakilan dari kelompok 1, di mana di sini saya akan menjelaskan studi kasus kami yang berjudul tentang konflik Kinets dan Siblings Analisis Konflik Sosial Digital. Di era digital, konflik tidak lagi terjadi hanya di dunia nyata. Media sosial membuat perbedaan budaya dan opini dapat berubah menjadi konflik global dalam hitungan jam. Salah satu contohnya adalah konflik antara Kinets dan Siblings yang terjadi setelah konser Deksik atau Day6 di Malaysia pada tahun 2026. Konflik ini bermula dari konser Deksik di Axiata Arena pada 31 Januari 2026. Sejumlah fansite asal Korea Selatan membawa kamera profesional yang sebenarnya dilarang oleh promotor konser. Aksi tersebut direkam oleh penonton lokal dan viral di media sosial. Awalnya isinya hanya membahas etika konser. Namun, konflik berkembang menjadi pertikaian antar netizen Korea Selatan atau Kinets dan netizen Asia Tenggara yang dikenal sebagai Siblings. Sumber konflik pertama adalah pelanggaran aturan konser. Penggunaan kamera profesional dianggap mengganggu dan mengurangi kenyamanan penonton lain. Sebagian penggemar Asia Tenggara menilai tindakan tersebut tidak mematuhi aturan lokal. Namun, sebagian netizen Korea menganggap penggunaan kamera fansite adalah hal yang biasa dalam budaya fandom K-pop. Media sosial memperbesar konflik. Diskusi tentang etika konser berubah menjadi serangan identitas nasional dan komentar bernada rasis. Istilah siblings muncul sebagai simbol solidaritas netizen Asia Tenggara untuk melawan stereotip dan diskriminasi budaya. Netizen Asia Tenggara menuntut penghormatan terhadap aturan lokal dan menolak stereotip negatif terhadap masyarakat Asia Tenggara. Sementara itu, sebagian Kinets berusaha membela komunitas fandom Korea dan menjaga cita penggemar K-pop. Di sisi lain, promotor dan industri hiburan ingin menjaga reputasi konser internasional, serta menciptakan suasana yang nyaman dan aman. Konflik ini menunjukkan bagaimana konflik modern berkembang di ruang digital. Tahapan konflik dimulai dari konflik laten berupa pelanggaran aturan konser, lalu berkembang menjadi konflik terbuka berupa perdebatan etika fandom. Setelah itu, terjadi eskalasi berupa serangan verbal dan komentar rasis, hingga akhirnya muncul polarisasi dengan terbentuknya kelompok identitas digital. Untuk menyelesaikan konflik, beberapa solusi jangka pendek dapat dilakukan. Di antaranya adalah klarifikasi resmi dari promotor konser, lalu pernyataan netral dari agensi artis, moderasi komentar media sosial, dan edukasi mengenai etika fandom internasional. Tujuan utamanya adalah menghentikan eskalasi emosi dan mengurangi penyebaran kebencian. Penyelesaian konflik tidak cukup hanya dengan menenangkan emosi saja. Saat itu juga diperlukan penyelesaian jangka panjang. Langkah yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan literasi digital lintas budaya, membuat standarisasi aturan konser internasional, membangun kolaborasi komunitas fans global, serta memperkuat kampanye anti-rasisme. Langkah-langkah ini penting untuk membangun toleransi budaya dalam komunitas fandom global. Pendekatan manajemen konflik yang paling relevan adalah pendekatan kolaboratif. Pendekatan ini menekankan dialog, saling memahami, dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Pendekatan kolaboratif penting karena konflik ini melibatkan identitas budaya, kedua pihak memiliki kepentingan yang dianggap penting, dan hubungan jangka panjang antar fandom global perlu dijaga. Kasus konflik Kinets dan Siblings menunjukkan bahwa konflik digital dapat berkembang sangat cepat akibat media sosial dan perbedaan budaya. Namun, melalui komunikasi yang baik, literasi digital, dan pendekatan kolaboratif, konflik dapat menjadi pembelajaran sosial untuk membangun toleransi dan hubungan global yang lebih harmonis. Konflik digital membutuhkan empati digital. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.